Shalom, salam jumpa pemirsa program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman yang saya pilih bagi kita pada saat ini terpilih di dalam Mazmur pasal 90, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, saat ini Bapa, hamba-Mu menghampiri tahta hadirat-Mu. Kiranya Allah berkenan memberkati hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Memberkati akan bagian firman yang telah hamba-Mu persiapkan dan juga memberkati semua jemaat pemirsa yang akan menyaksikan. Berkatilah Tuhan sehingga pemberitaan firman pada saat ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di mata Tuhan, sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sesungguhnya segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarkan kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya,
perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi menerimanya, memelihara di dalam kehidupan hari lepas hari. Pemirsa Suara Kebenaran yang terkasih, tema renungan yang saya pilih untuk menjadi dasar perenungan kita pada saat ini adalah victory in life, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa katakan adalah kemenangan di dalam hidup. Istilah victory atau kemenangan itu sendiri sudah ada sejak abad ke-14. Victory berasal dari bahasa Latin yaitu Victoria. Awalnya digunakan dalam peperangan Romawi kuno, yaitu saat mereka menang dalam pertempuran pribadi atau dalam bahasa Inggris one by one, maupun secara umum setelah operasi militer. Bukti dari kemenangan itu sendiri adalah barang-barang yang diambil daripada lawan atau barang jarahan seperti senjata, barang-barang berharga, hewan, dan lain sebagainya. Ada pula dalam kasus tertentu berupa bagian tubuh, contohnya kepala. Jikalau kepala dari para pemimpin itu sudah diperoleh oleh lawan, maka dianggap bahwa peperangan itu telah usai dan kemenangan itu ada pada lawan yang telah mendapatkan kepala pemimpin lawan sebelah. Pemirsa yang terkasih, tanda universal daripada kemenangan itu sendiri adalah disimbolkan dengan huruf V atau dengan tindakan atau gerakan tubuh, yaitu dengan mengangkat kedua tangan membentuk huruf V. Nah, kalau sekarang anak-anak muda juga sering angkat tangan. Biasanya kalau foto mereka suka angkat tangan seperti ini. Jadi juga mirip V, tapi kalau mereka katakan ini peace atau damai. Saudara-saudari pemirsa Suara Kebenaran yang terkasih, Mazmur 90 ayat 1-17 ini adalah sebuah gubahan daripada doa Musa. Ditulis sekitar 40 tahun ketika Allah membuat Israel mengembara di padang gurun. Itu adalah sebagai hukuman atas ketidaksetiaan bangsa Israel, di mana angkatan Israel saat itu tidak taat. Namun ketika mereka mengakui semua pelanggaran mereka, maka Allah berbalik. Allah memulihkan mereka. Allah berkenan terhadap mereka. Dan Allah memberkati mereka. Jadi dari bagian doa Musa ini, kita melihat ada hal-hal yang baik yang dapat kita pelajari. Saya merenungkan bagi kita ada 3 hal yang menjadi bagian besar untuk perenungan kita saat ini. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, itu berbicara tentang Allah sebagai pencipta dan Allah itu adalah kekal. Ini sebuah pengakuan dari Musa. Pada ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10, bagaimana Musa mengakui bahwa manusia itu tidak kekal. Dan pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17, Musa mengakui bahwa Allah itu hakim yang adil, namun Allah penuh kasih dan maha murah. Pemirsa yang terkasih, Tuhan
Engkaulah tempat perteduhan kami. Ini adalah sebuah pernyataan iman daripada Musa. Dia mengakui bahwa Allah benar-benar adalah Tuhan, Allah yang kekal, Allah Alfa dan Omega. Allah sudah ada sejak awal sebelum dunia diciptakan. Allah yang menciptakan dunia beserta dengan isinya, bahkan manusia itu sendiri. Bahkan Allah mengendalikan waktu di dalam dunia ini. Pada bagian yang kedua, kita melihat bahwa Musa menaruh segala pengharapan, dia bersandar kepada Allah. Dia menaruh hormat dan tunduk kepada Allah. Bahkan Musa mengaku akan dosanya. Karena dia percaya bahwa manusia adalah orang-orang berdosa. Dan karena berdosa, maka harus dipulihkan. Dan itu hanya Allah yang dapat memulihkan manusia. Sungguh manusia itu sangat-sangat terbatas. Sehingga pada ayat 11 sampai ayat yang ke-17, Musa mengakui kedaulatan Allah. Musa katakan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Kalau salah. Kalau sudah buat dosa tidak ada pilihan. Oh, ini dosa besar, ini dosa kecil. Bahkan Musa mengajak kita untuk berefleksi. Hidup ini singkat. Kita harus mengakui kedaulatan Allah. Jangan sombong, jangan angkuh. Jangan menganggap bahwa kehidupan kita ini kita yang kendalikan. Itu sangat-sangat terbalik. Karena dapat kita sadari bersama bahwa orang yang bayi yang baru lahir bisa saja dia meninggal. Atau ada orang yang kita lihat dia jalan-jalan atau duduk cerita dengan kita, tiba-tiba dengar begini, dia sudah meninggal. Kedaulatan Allah sungguh besar dan Musa mengajak kita untuk mengakuinya. Pemirsa yang terkasih, kurang lebih sejak akhir 2019 sampai dengan saat sekarang ini, kita begitu mengalami sebuah goncangan kehidupan. Kalau pemerintah katakan bencana non alam, yaitu penyebaran virus COVID-19 yang begitu meresahkan kehidupan manusia. Tatanan kehidupan manusia berubah. Sekolah tutup, tempat-tempat ibadah pun tutup. Tempat-tempat fasilitas pemerintah, swasta semuanya harus tutup untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Siapa yang menduga ini dapat terjadi? Semua orang telah merencanakan, merancang hal-hal baik dalam kehidupannya. Tetapi ketika kedaulatan Allah dinyatakan, manusia tidak ada apa-apanya. Kita harus tunduk pada kedaulatan Allah. Kurang lebih pada tanggal 4 April 2021, kita tahu bersama BMKG menyampaikan bahwa ada serangan atau kita akan mengalami musibah karena badai siklon Seroja. Dan ini tanpa kita sadari begitu mengguncang kehidupan kita. Sejak tanggal 2 ketika Jumat Agung, hujan turun tiada berhenti. Sehingga pada tanggal 3 malam kita lihat di mana-mana di Kota Kupang itu sudah terjadi banjir. Semua orang mengeluh. Rumah-rumah pada terendam banjir. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada pilih, oh ini orang-orang yang rajin bergereja, oh ini yang rajin beribadah. Di rumah tidak kebanjiran. Semua di daerah yang datar, yang rata pasti mengalami hal seperti itu. Belum lagi dengan banjir bandang yang telah menggenangi akan rumah-rumah daripada masyarakat di Kota Kupang. Sejak
dini hari tanggal 4 kita lihat bersama atau kita mengalami bersama badai Seroja begitu dahsyat. Sepanjang kehidupan saya baru mengalami ini. Angin bertiup, ada angin yang kencang pernah terjadi, tapi ini sangat-sangat dahsyat. Saya di rumah dengan adik hanya bertahan saja di dalam. Sebentar satu sudah teriak, mungkin atapnya sudah terangkat. Sebentar kita lihat ini pohon-pohon, lihat dari balik jendela, pohon-pohon seperti akan menumbangkan dirinya, bahkan membuat kabel-kabel itu putus. Ini sebuah peristiwa yang menakutkan. Bahkan di tempat kami, di rumah kami pun, pada atap rumah, suara gemuruh itu membuat kami ketakutan. Jangan sampai kami punya atap rumah ini juga akan terangkat. Saya percaya pada saat itu semua orang berdoa. Bahkan orang yang tidak pernah masuk gereja sekalipun pasti dia sebut nama Tuhan. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin dia ketawa, haha kasihan di sebelah rumah tak angkat. Semua pasti berdoa, menyebut nama Tuhan. Disinilah kesadaran itu nyata bahwa Allah berdaulat. Dan ketika dalam situasi tertentu tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kita. Pemirsa yang terkasih, kita sangat-sangat terbatas. Badai Seroja terjadi, manusia bisa apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mengandalkan kekayaan pun bisa diangkat oleh badai itu. Mau andalkan jabatan apa? Ketua BMKG atau sebagai presiden mungkin, atau sebagai gubernur, sebagai wali kota, tidak dapat menghentikan badai itu. Atau mau mengandalkan kepintaran kita, akal sehat kita, lebih sangat terbatas. Tidak mungkin kita bilang, angin ini kita putar, dia balik supaya jangan datang di kita rumah. Tidak bisa. Kekayaan, jabatan, kepintaran yang seringkali manusia bangga-banggakan, sia-sia. Kita lihat bukti pada tanggal 4 April 2021. Ini menjadi sejarah kehidupan manusia, menjadi kenangan, menjadi pengalaman iman yang kita gumuli. Mulai dari saat itu sampai saat ke depan. Bahkan bisa menjadi cerita buat anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Pemirsa yang terkasih, tentu pada saat seperti itu, pada kondisi seperti itu, banyak di antara kita yang menjadi tawar hati, kita menjadi cemas, kita tidak berpengharapan. Namun, kita juga harus berkomitmen seperti Musa. Percaya kepada Allah. Karena kita tahu bahwa segala yang terjadi di dalam kehidupan ini Allah sudah rancangkan. Bahkan Allah mengetahui segala sesuatu. Tetaplah berharap kepada Allah. Dalam situasi seperti itu jangan pernah kita katakan bahwa Allah lupa pada kita. Tidak. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi disinilah proses iman kita itu dibentuk. Kita ingat bersama bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang hidup di dalam pergumulan dan menghadapi tantangan. Kita tidak boleh menyerah. Karena kita orang Kristen harus bermental pemenang. Victory in life, harus mempunyai kehidupan yang berkemenangan. Jangan kita menjadi orang-orang yang mudah putus asa. Jangan kita menjadi orang yang mudah menyerah. Jangan kita menjadi orang yang meragukan kuasa Tuhan. Karena sesungguhnya sebagai orang percaya, kita harus mampu berjuang melawan hawa nafsu, melawan rasa tidak berdaya. Kita harus berjuang berhasil untuk mengobati luka batin, penghinaan sekalipun,
kita harus tetap teguh berdiri. Karena itu adalah bagian dari badai kehidupan. Pemirsa, suara kebenaran yang terkasih, kita tahu bahwa setiap manusia punya pergumulan. Tidak ada orang yang tidak punya pergumulan. Setiap kita selalu ada dengan beban hidup. Dan kita pasti ada larut di dalamnya. Seringkali orang mengalami pergumulan, masalah, diam kepala pusing. Sontak mau buat apa? Sontak ada jalan keluar. Tetapi hari ini firman Tuhan, kita belajar seperti Musa. Dalam pergumulannya bersama dengan bangsa Israel yang tegar tengguh, Musa tetap berpaut kepada Allah. Dia tahu bahwa dia terbatas. Dia tidak dapat menuntun bangsa Israel berjalan tanpa Allah. Musa bisa pimpin bangsa Israel dalam jumlah yang besar. Kita paling diri kita sendiri atau keluarga kita. Kita masih kurang. Musa pun tantangan kehidupan itu lebih besar. Tetapi dia kuat. Karena dia bersama-sama dengan Allah. Dia mengalami kemenangan iman. Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Oleh karena itu, pemirsa yang terkasih, kita berjuang menikmati kehidupan ini karena hidup ini indah, hidup ini anugerah. Jangan kita menjadi pecundang, kita jangan menjadi pengecut. Kita kalah dengan badai kehidupan. Karena sesungguhnya ketika kita menang melawan atau dapat mengatasi badai kehidupan, maka kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Pada ayat yang ke-12, Musa berkata, ajarkan kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemirsa, ayat ini sangat menarik dan saya sangat tertarik. Saya memakai ayat ini sebagai ayat emas yang menjadi pegangan dalam kehidupan saya. Menjadi orang-orang yang berkemenangan, kita harus hidup dengan bijaksana. Kita harus menghitung hari-hari hidup kita supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Untuk itu, pemirsa sekalian, ada 3 hal yang menjadi penting untuk kita agar kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Hal yang pertama, kita harus menang dalam mengatasi keinginan kerasnya hati kita. Yang kedua, kita harus menang mengatasi kelemahan hidup kita. Yang ketiga, kita harus menang mengatasi setiap tantangan dan kesulitan di dalam hidup kita. Pemirsa yang terkasih, keinginan dan kebutuhan kita harus bisa memilahnya. Contoh, kalau mau pergi belanja di mall, biasa mall ini kan menyediakan segala sesuatu diangkat-angkat. Jadi kalau kita mata ini tidak jaga baik-baik, semua barang kita mau angkat. Tidak tahu kita punya dompet, uang tidak pas. Nanti pas sampai dikasih baru mulai pangkas. Itu adalah bukti bahwa kita tidak bisa menahan keinginan kita. Kita tidak bisa membedakan mana keinginan kita, mana kebutuhan kita. Belum lagi kerasnya hati kita. Ada yang bilang begini, lu pi ibadat tuh tidak bisa pi ibadat. Tapi percuma sah. Ibadat tiap hari, mau bisa pi hidup begitu sah. Atau ada yang bilang begini, beta sonakan pergi gereja sampai itu pendeta pindah. Itu kekerasan hati kita. Harus kita hancurkan kalau mau jadi orang-orang yang berkemenangan. Hidup kita, hubungan kita dengan Allah. Jangan membuat hubungan kita dengan Allah dikacaukan oleh kehidupan manusia lain. Berfokuslah kepada Allah. Hal yang kedua, orang yang berkemenangan, dia harus mampu mengatasi kelemahan hidupnya. Siapa manusia yang tidak punya kelemahan? Siapa yang berani katakan bahwa dia orang yang kuat? Dia tidak pernah mengalami suatu situasi yang membuat dia tawar hati. Semua pernah mengalami.
Tetapi kita tidak belajar untuk hidup selalu di dalam kelemahan kita. Apapun kelemahan kita, mari kita kelola secara baik supaya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya pikir pemirsa bisa mencerna dengan baik. Mari kita berefleksi, apa kelemahan kita? Jikalau itu menjadi beban di dalam hidup kita, mari kita keluar daripada situasi itu. Mari kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita merubah kelemahan kehidupan kita menjadi sebuah kekuatan. Supaya orang lihat bahwa dia bukan orang yang lemah. Dia bukan orang sembarangan. Dia mampu mengatasi dia punya masalah. Saya pikir ini menjadi sebuah tantangan hidup bagi kita. Hal yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam menghadapi tantangan atau kesulitan. Saya pikir setiap kita punya masalah berbeda-beda. Saya punya masalah tidak mungkin sama dengan pemirsa punya masalah. Mungkin ada tapi tidak sama persis. Tetapi saya mau katakan kepada kita, mari kita melihat masalah itu dan katakan bahwa masalah itu tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Allah kita berdaulat. Dia bisa mengatasi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan dari Allah. Dalam Korintus Paulus katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Bahkan dalam Yakobus katakan bahwa masalah tantangan kehidupan itu kadang-kadang terjadi karena dicobai oleh keinginan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, buat apa kita membuat diri kita tersiksa dengan sebuah kesulitan, tantangan, hambatan hidup? Mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan hidup kita kepada Allah, dan Dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Pemirsa, suara kebenaran yang terkasih, kita mengimani bahwa Yesus Kristus telah lebih dahulu menjadi seorang pribadi yang berkemenangan. Dia Allah yang turun menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Sedih, Tuhan Yesus pernah menangis. Lelah, Tuhan Yesus juga tertidur. Tuhan Yesus selalu memberikan keteladanan dalam hidupnya dan juga dalam menikmati kemenangan iman. Kita lihat bersama, Tuhan Yesus mampu melawan keinginannya. Apa buktinya? Di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani dikatakan, ambillah cawan ini, tapi bukan keinginanku, tetapi keinginan Bapa yang terjadi. Tuhan Yesus tidak ego. Tuhan Yesus tidak berkeras bahwa aduh beta sudah menderita. Beta tidak mau lagi untuk melaksanakan misi Allah ini. Dalam kemanusiaannya dia sudah begitu menderita, tetapi dia mengatakan bahwa biar kehendak Bapa yang jadi. Mengatasi kelemahan. Sebagai manusia Tuhan Yesus merasa sakit. Sebagai manusia Tuhan Yesus merasa haus. Sehingga Tuhan mengatakan aku berdahaga. Sangat manusiawi. Itu kelemahan. Tetapi pada akhirnya Tuhan katakan sudah selesai. Bahkan di akhir perkataan Tuhan di atas kayu salib dikatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dan menaruh semua misi penyelamatan itu kepada Allah yang telah menjadikan dia sebagai pemenang. Maut tidak berkuasa. Kematian tidak menjadi akhir daripada segalanya. Karena berita Paskah itu nyata. Pada hari yang ketiga setelah kematian Tuhan Yesus, ia bangkit, ia hidup, ia mengalahkan maut. Tahun ini kita rayakan pada tanggal 4 April 2021 pas serangan badai Seroja. Ini Paskah yang sangat-sangat berkesan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55, Paulus mengatakan bahwa, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah? Saya ulangi, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?
Selanjutnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, kita percaya kepada Allah, maka kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Ajarkanlah kami menghitung hari-hari ini sedemikian, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Jangan seperti orang bebal, tetapi belajarlah menjadi seperti orang arif. Nyatakan keberhasilan di dalam hidupmu bersama dengan Allah. Nyatakanlah kemenanganmu setiap hari. Di situ nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pemirsa suara kebenaran yang terkasih, jangan kita tinggal di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Tetapi marilah kita berserah hanya kepada Allah. Sama seperti yang dilakukan Musa pada ayat yang ke-13. Kembalilah Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Musa tahu bahwa kadangkala Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk ada di dalam tantangan. Tetapi kita panggil Tuhan, kita sebut nama Tuhan, dan minta Allah kembali untuk membuat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dalam ayat yang ke-14, Musa meminta berkat daripada Tuhan. Karena hidup berkemenangan tidak hanya menang atas setiap ego kita, keinginan kita, tidak hanya menang atas kelemahan kita, tidak hanya menang tantangan dan kesulitan hidup kita, tetapi orang yang berkemenangan adalah orang yang menikmati berkat Tuhan. Itu adalah aplikasi daripada kemenangan iman kita. Kita belajar menikmati setiap berkat Tuhan secara bertanggung jawab, dan itu telah diteladani oleh Musa bagi kita. Kita lihat juga dalam ayat yang ke-15, Tuhan akan memberikan sukacita-sukacita di dalam hidup kita. Musa nyatakan itu. Kita belajar menjadi orang-orang yang hidup dalam sukacita. Untuk apa kita selalu ada dalam kesedihan? Sedikit-sedikit bila ini masalah terlalu besar, besok bisa selesaikan. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak berkemenangan. Pada ayat yang ke-16, kita lihat bersama bahwa Tuhan akan menolong setiap kita yang hidup bersukacita agar kita menikmatinya dengan penuh kedamaian. Kita percaya apa yang dikatakan Musa juga berlaku di dalam kehidupan kita. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami. Teguhkan itu. Kita membuat sesuatu berkomitmen. Hidup yang berkemenangan itu adalah hidup yang ada dalam komitmen. Sekali lagi, berkomitmen untuk melawan setiap keinginan kita, penyangkalan diri kita, kerasnya hati kita. Berkomitmen untuk menaklukkan kelemahan dan kita ubah menjadi kekuatan. Menaklukkan setiap tantangan dan kesulitan di dalam hidup kita. Pemirsa yang terkasih, kita katakan, sekali lagi kita katakan, masalah kita tidak besar, tetapi Allah kita, Allah yang besar, Dia mampu mengangkat masalah itu, melepaskan kita. Puing-puing badai seroja ada di mana-mana. Kita tidak terus ada di dalam kondisi kelemahan itu. Mari bangkit. Mari bersihkan puing-puing kehancuran itu. Dan kita kembali kepada kondisi yang lebih baik. Merehabilitasi. Membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Mungkin rumah kita atap terangkat karena tertiup angin. Mungkin sudah saatnya rumah itu diperbaiki. Sudah sekian lama. Sudah bertahun-tahun tidak diperhatikan. Jadi kita ambil sisi positifnya. Bahwa mungkin badai seroja ini juga membuat kita peduli
di mana rumah tempat kita tinggal itu adalah istana kita. Mari kita jaga dan pelihara sehingga rumah itu menjadi tempat yang nyaman untuk kita diami. Pemirsa yang terkasih, bersandar, berharap, dan setia. Teguhkan imanmu, karena ketika kita masih hidup, kita tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi kita percaya bahwa orang-orang yang berani untuk menaklukkan setiap keinginan, kelemahan, dan masalahnya, dia adalah orang-orang yang berkemenangan. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita ada di dalam doa. Saya mengajak kita untuk menggumuli akan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang memberikan kemenangan-kemenangan iman di dalam hidup kami. Hari ini hamba-Mu dilayakkan untuk dapat menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas, tetapi karena kasih-Mu, hamba dapat menyampaikannya. Tentu banyak hal yang menjadi kekurangan dan tidak dapat hamba lengkapi. Tetapi Roh Kudus Tuhan akan melengkapi itu menjadi bagian di dalam kehidupan setiap pemirsa suara kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Kami percaya bahwa kehidupan kami ada di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Peliharalah kehidupan kami. Pulihkan kami setelah badai seroja ini Tuhan. Banyak di antara kami yang menangis karena rumah yang hancur, rumah yang terendam banjir, dan berbagai-bagai kesulitan lainnya. Tetapi kami percaya Tuhan menghibur, menguatkan. Kami bukan pecundang, kami bukan pengecut, tetapi kami akan bangkit untuk menyegarkan kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami. Hapus semua air mata kami Tuhan, hapus semua kesedihan kami. Ajarkan kepada kami untuk mengingat bahwa hidup yang kami nikmati ini indah adanya. Bersama dengan Tuhan, Tuhan memulihkan kami. Terima kasih untuk program Suara Kebenaran yang terus dapat berlangsung. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ketua Majelis Klasis bersama jajaran, juga tim multimedia yang terus bekerja untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Bapa kami di sorga, kami berdoa bersama-sama dengan pergumulan gereja-gereja yang terjadi dengan berbagai tantangan kehidupan yang dapat dialami oleh jemaat-jemaat-Mu. Kami tidak dapat menilik satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan menjangkau setiap kehidupan manusia dan Allah akan memulihkan setiap kami. Yang sakit Tuhan, Engkau pulihkan kami dengan obat penawar, bahkan makanan minuman. Yang tawar hati Tuhan hiburkan. Yang berduka, Tuhan angkat duka cita itu, gantikan dengan sukacita surgawi. Kami kehilangan, tetapi Tuhan akan memulihkan kami karena semua datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Terima kasih Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Segala harapan kehidupan kami di masa depan, sejak esok dan seterusnya, kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Allah memberkati setiap kami. Kami teringat untuk setiap orang yang terdampak badai seroja. Tuhan, Engkau menggerakkan hati para dermawan, menggerakkan hati pemerintah untuk bersinergi menolong agar semua badai ini dapat dipulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu bahwa kami sangat-sangat terbatas. Apa yang kami sampaikan kepadamu pada saat ini Tuhan, kami tahu Bapa bahwa Tuhan mendengarkan kami. Allah mengampuni setiap dosa dan salah kami.
dan Allah sedia menyertai kami, sehingga hidup kami selalu ada di dalam kemenangan iman. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Putra Paskah yang telah menang atas maut, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Suara Kebenaran yang saya kasihi, saya percaya bahwa kita semua menjadi pendengar-pendengar yang baik, dan kita juga akan mampu melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hari-hari hidup kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.